Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Berndo TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Karo Fahmi dan juga dua orang narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Herlambang selaku akademisi Universitas Bengkulu tentunya, dan juga ada Bapak Dr. Rusdi Sastrawan SHMH selaku Kasipidum Kajari Bengkulu. Dan kita masih membahas tentang tema kita, yaitu mengenai urgensi azas musyawarah mufakat dalam hukum acara pidana. Kita kembali ke Profesor Herlambang terlebih dahulu ya. Untuk Profesor Herlambang sendiri, untuk pengimplementasiannya ini seperti apa yang diinginkan tentunya dalam urgensi azas musyawarah mufakat dalam hukum acara pidana? Ya, jadi pertama kita harus sadar betul bahwa musyawarah mufakat ini adalah milik kita ya, dan kita mempunyai kewajiban untuk mengembangkannya. Betul. Ada beberapa hal yang perlu kita. Jadi musyawarah mufakat ini kan sekeseluruhan diperlukan sikap, cara berpikir, pola tindak gitu ya. Kita tidak bisa hanya menghafal musyawarah begitu, tapi cara kita berpikir, pola tindak kita itu tidak mengarah ke sana. Jadi ada kesadaran untuk melakukan bermusyawarah gitu ya. Polisi juga harus begitu, jaksa juga begitu, hakim juga begitu. Nah, kadang-kadang pola pendidikan dan tugasnya itu membuat mereka tidak punya waktu atau untuk menjalankan itu. Polisi dididik untuk menyidik, combat a crime. Wah, jadi perangi kejahatan. Jadi pikirannya itu kan gitu aja. Gimana mau musyawarah kan? Nah, jaksa di dalam hukum acara sekarang diminta kewajibannya menuntut orang ke pengadilan. Jadi pikirannya itu menuntut saja. Nah, padahal sekarang perkembangan zaman sudah teori juga bahwa tujuan hukum pidana itu, acara pidana itu bukan hanya menghukum orang, tapi memulihkan keadaan semula. Nah, itu kan sebenarnya isi hukum adat tuh sebenarnya. Nah, cuman sekarang diminta juga agak kerja berat nih jaksa polisi supaya belajar lagi bagaimana musyawarah. Nah, alhamdulillah nih Dr. Rusdi ini sudah memulai sekarang. Mudah-mudahan ini ada dampak lah untuk jaksa-jaksa lain ya. Itu tugas jaksa bukan hanya menuntut aja nanti ya. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Rusdi nih ya kan. Tadi Pak bilang bahwa katanya tugas jaksa ini menuntut dan lain sebagainya, dan akan nanti ditambah lagi tugasnya tentang yang namanya musyawarah mufakat. Nah kan, nah ini sendiri nih, musyawarah mufakat ini sendiri Pak Rusdi sendiri sebagai jaksa tentunya ini apakah pilihan terakhir untuk diberikan kepada masyarakat ataupun klien yang sedang terpidana tentunya untuk penyelesaian masalah? Ya, baik. Mungkin bukan pilihan terakhir ya. Bahasanya mungkin pilihan utama. Pilihan utama. Ya, mulai saat terjadi masalah. Pilihan utama ya. Pilihan utama. Memang benar ya. Cara menuntut, cara menyidik itu beda dengan cara menjadi mediator. Ya, atau negosiator. Kebetulan ketika meneliti ini saya sempat mendapatkan pelatihan tentang bagaimana menjadi fasilitator, mediator untuk restoratif justice. Jadi ketika pelatihan itu memang beda bagaimana menjadi penuntut umum atau penyidik dengan mediator ya. Ya mungkin ke depan memang perlu sosialisasikan atau perlu dilatih kembali para jaksa untuk selalu dengan azas musyawarah mufakat, apapun modelnya nanti ya, baik modelnya nanti yang disahkan itu RJ seperti yang ada sekarang, atau namanya mediasi, atau seperti di sistem peradilan anak namanya diversi, jaksa tetap harus mempunyai keahlian dalam rangka menjadi mediator. Menjadi mediator, ya, karena ada sertifikatnya. Baik. Nah, semua jaksa memang harus seperti itu terlebih dahulu atau langsung menuntut tentunya apabila ada tindak pidana gitu? Ya, untuk saat ini ya ketika dibentuk ada namanya pendidikan pelatihan jaksa selama 6 bulan. Ya memang secara otomatis ketika sudah lulus
apapun kewenangan jaksa seperti di undang-undang, dia dianggap mampu melaksanakan apa menjadi tugas dan kewajibannya. Tapi kan ketika di lapangan kan pasti ada pelatihan kembali gitu ya. Khusus mediator nih memang ada pelatihannya khusus gitu. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pak Profesor nih. Ini menarik tentunya untuk azas musyawarah dan mufakat tentunya ya. Karena apabila ada kasus nih tentang satu tindak pidana tentunya ya untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Nah, kita sudah deal tentang yang namanya musyawarah mufakat. Kedua belah pihak pun sudah selesai tentunya untuk musyawarah mufakat. Yang ingin saya tanyakan tentunya Pak Profesor mengenai kekuatan hukum dari musyawarah mufakat ini sendiri. Ini apakah apabila nanti salah seorang dari yang bersangkutan itu menuntut kembali, itu apakah bisa atau seperti apa Pak? Enggak. Kalau kan banyak tuh azas-azas kita harus memilih jalan. Ya. Kalau kita sudah pilih, maka kita harus taat pada jalan itu. Kalau kita memilih dengan menyelesaikan hukum adat secara musyawarah, maka kita harus taat itu. Dan makanya sekarang walaupun belum secara tegas, maunya Dr. Rusdi kan secara tegas disebutkan kalau sudah bermusyawarah, sudah ada penyelesaian, maka penyidik tidak boleh lagi lanjutkan perkara. Oke, itu maunya beliau. Tapi belum. Tetapi dalam praktek ini, seperti saya katakan, bahwa sebenarnya kalau ada beberapa putusan Mahkamah Agung, jadi itu kasus Sang Lea di Bali, ya melakukan perbuatan pidana adat, sudah itu diselesaikan oleh adat. Kemudian ada para pihak juga mengajukan ke polisi. Polisi sidik naik ke jaksa, jaksa ke pengadilan, diputuskan dia bersalah. Dia langsung upaya hukum sampai kasasi. Mahkamah Agung bilang no, ini tidak boleh nih. Karena orang sudah pernah diadili, tidak boleh diadili lagi. Nebis in idem namanya. Tapi kan kadang-kadang masyarakat ini kan pengetahuannya tidak sampai di situ. Betul. Orang apalagi perkara-perkara yang tidak terlalu menaruh perhatian, dia pikir sudahlah kita terima aja, kan enggak ini. Tapi secara hukum itu sebenarnya enggak benar. Tidak diperbolehkan sebenarnya ya Pak ya? Harusnya kita kalau sudah taat pada satu putusan, kita jalankan gitu loh. Pendapat dari Pak Rusdi seperti apa tentunya dari kacamata seorang jaksa tentang yang kasus yang barusan dibilang sama Profesor tentunya, dan kekuatan hukum untuk azas musyawarah mufakat ini sendiri itu seperti apa gitu? Ya, jadi terkait di dalam buku saya juga salah satu sumber itu putusan Mahkamah Agung tadi itu menjadi jurisprudensi ya. Jurisprudensi tetap. Kalau kami ini kan mengacunya undang-undangnya dulu. Di situ kelemahannya kan. Ketika tidak diatur tegas, maka kemungkinan ya penyidik dan penuntut umum terlewati melihat jurisprudensi itu, sehingga putusannya bisa bebas. Tapi kemudian beberapa tahun ini kan sudah ada pola penanganan yang kita sebut tadi RJ. RJ ya, kalau memang sudah berdamai berarti kan dari awal itu sudah terjadi kesepakatan ya. Sudah ada azas musyawarah mufakat berarti. Seharusnya perkara ini tidak naik sampai ke pengadilan. Karena apapun yang kita bicarakan tentunya kan secara filosofi ini kan yang dicari keadilan sih. Kalau memang keadilan itu sudah tercapai sebelum masuk di kepolisian, ngapain kita lanjutkan? Kalau memang keadilan itu sudah tercapai sebelum masuk di penuntut umum, ngapain kita lanjutkan? Pertanyaannya kan simpel saja itu kan. Mungkin tidak perlu ilmu hukum sudah bisa kita rasakan itu. Seperti itu. Baik, ini kita akan lanjutkan kembali obrolannya. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.